Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, semua tindakan kita itu didasari pada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Seluruh tindakan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik itu kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tolong di next. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti basic need ya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Perilaku yang berhubungan dengan kebutuhan dasar ini, maka disebutnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, itu rasa kasih dan rasa diterima. Nah, semua orang itu butuh untuk merasa dicintai, rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi dengan sesama, bekerja sama, dan untuk remaja yang paling penting itu merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga, itu penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, kemampuan untuk memimpin, bukti berprestasi, dan sebuah pengakuan bahwa dia diakui dan didengar. Yang keempat, itu kebebasan. Kebebasan ini misalnya kemandirian, mau memilih apa yang dia inginkan. Misalnya baju, sepatu, atau hal-hal lain seperti teman dan tempat rekreasi. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kebebasan itu adalah kebutuhan dasar yang keempat. Nah, yang terakhir, yang paling sering ada di anak-anak, itu kebutuhan dasar kesenangan. Setiap anak itu punya kebutuhan dasar untuk bermain, untuk bercanda atau humor, untuk mengeluarkan antusiasmenya, dan untuk tertawa atau merasa mengungkapkan rasa bahagia. Nah, perilaku-perilaku menyimpang yang sering kita sebut nakal, itu berdasarkan dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya, di kelas dia bercanda, berarti kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak terpenuhi, jadi dia bercanda. Atau di kelas dia bully, berarti kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi. Contoh lainnya, di kelas itu dia diam-diam makan, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Ya, jadi semua perilaku anak yang kita label nakal itu adalah karena kebutuhan dasarnya itu tidak dipenuhi. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang budaya positif. Nah, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oh iya, Bu Ida, apa pertanyaannya? Apakah tahapan bisa diubah atau tidak? Ya, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan. Terus yang kedua mencari identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan ini memang sebaiknya sesuai ya Bu ya, supaya nanti pemahaman anak itu berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kita lihat kasusnya juga, misalnya lebih mudah untuk menanyakan identitas dulu, maka boleh itu dilakukan lebih dahulu. Jadi tidak betul-betul mengikat ya, hanya sebuah saran atau contoh yang diberikan. Gimana Bu Ida, sudah puas?